Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya dan salam harmoni. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai menyatukan nilai-nilai subkultur. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Oke, pertama ada saya sendiri, Pura-Pura Budi Kusuma dengan akhiran NIM 1054. Kemudian ada Dayana Dwipa dengan akhiran NIM 1104. Terus ada Juliana Satwika dengan akhiran NIM 1218. Ada Yondayani dengan NIM 1308. Ada Dwi Diana Amelia dengan akhiran NIM 1027. Adapun submateri yang akan kami bahas, next slide. Yang pertama itu ada pengertian subkultur. Back dulu di submateri ya. Adapun submaterinya, yang pertama ada pengertian subkultur, kemudian yang kedua ada perubahan tidak berbentuk linier, terus yang ketiga ada memetakan subkultur dalam organisasi, yang keempat ada tantangan menemukan nilai-nilai kolektif, kemudian yang kelima memotret subkultur, dan yang keenam merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya baru, dan yang terakhir positioning proses menentukan nilai-nilai budaya korporat. Itu bagi rekan saya yang membawakan materi pertama, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai subkultur. Subkultur merupakan sebuah kumpulan nilai-nilai yang dipercayai bersama oleh sebuah kelompok minoritas kecil atau anggota organisasi. Subkultur ini secara khusus dihasilkan dari masalah-masalah atau pengalaman yang dirasakan bersama oleh para anggota sebuah perusahaan. Misalnya, ketakutan, kecemasan, dan ketidakpercayaan yang dapat merusak ikatan di suatu institusi. Sehingga karyawan akan meningkatkan ikatan emosional mereka pada kelompok masing-masing. Akibatnya, timbul nilai-nilai perlawanan dan ikatan yang kuat pada subkultur, bukan pada keseluruhan institusi. Ini semua terjadi karena manusia membutuhkan kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang tidak pasti. Tidak mungkin bagi suatu organisasi untuk mengubah nilai-nilainya melalui budayanya sendiri. Namun, transformasi nilai-nilai organisasi harus berfokus pada nilai-nilai subkultur yang merupakan inti dari budaya. Selanjutnya, yaitu perubahan tidak berbentuk linier. Transformasi organisasi yang dilakukan dengan menyentuh nilai-nilai organisasi perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan muncul dari sisi manusia. Dalam suatu proses transformasi nilai-nilai, kita tidak hanya akan berhadapan dengan 1-2 orang atau 1-2 kelompok, melainkan puluhan kelompok. Masing-masing kelompok bisa beraksi, bukan hanya terhadap stimulus perubahan dari atasannya saja, melainkan juga terhadap respon kelompok-kelompok atau subkultural lainnya. Beberapa kelompok memberikan dukungan, sementara kelompok lain menolak, bahkan kelompok lain enggan menerima. Akibatnya, proses transformasi nilai menjadi tidak teratur. Yang semula diduga akan mendukung mungkin menghambat, sebaliknya juga berlaku. Sebelumnya diduga bahwa kelompok akan berubah jika mereka menerima dan memahami informasi secara langsung. Ternyata mereka hanya akan ingin merubah jika insentifnya memadai. Misalnya, kami ingin mengubah kebiasaan korupsi di antara karyawan pemerintah dengan membuat organisasi, proses bisnis dan pelayanan publik yang lebih computerized dan menggunakan single accounting system. Dengan begitu, seluruh dana tidak resmi menjadi resmi dapat memperbaiki situasi dan menghemat banyak uang negara yang akan terselamatkan. Pejabat dan karyawan yang sudah biasa mendapatkan kompensasi tidak resmi pasti akan menolaknya jika sepanjang insentif ke arah sistem baru tersebut tidak memadai. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dea atas materi yang telah disampaikan. Terus selanjutnya bagi rekan saya yang membawakan materi, waktu dan kesempatan saya persilahkan.
Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai memetakan subkultur dalam organisasi. Dalam masa transisi, budaya perusahaan atau institusi terpecah-pecah ke dalam budaya kelompok-kelompok. Pada Departemen Keuangan, misalnya seperti yang dikenal sebelum tahun 1980-an, masing-masing direktorat memiliki subkultur sendiri-sendiri. Nah, di sini kita akan mengenal subkultur kantor pajak yang berbeda dengan subkultur lapangan banteng, yaitu istilah bagi kantor pusat Departemen Keuangan yang terletak di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Direktorat ini mempunyai kultur yang berbeda pula dengan kultur pada Direktorat Bea dan Cukai, Kantor Perbendaharaan Negara, dan seterusnya. Next slide. Selanjutnya adalah tantangan untuk menemukan nilai-nilai kolektif. Perbedaan bukan untuk dicemaskan, namun harus diakui dan diangkat sebagai kekayaan institusi. Hal yang perlu diwaspadai dari perbedaan dalam institusi ada beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah dominasi satu subkultur. Ramuan kekuasaan dan politik organisasi yang tidak seimbang terdapat di divisi sumber daya manusia dalam rekrut tenaga kerja dari profesi, universitas, atau etnik tertentu. Akibatnya bisa menimbulkan sinisme dan hambatan komunikasi. Yang kedua adalah subkultur yang lemah. Tidak ada aplikasi yang dapat tersalurkan dengan baik, pimpinan hanya kuat secara teknikal. Akibatnya akan menjadi kurang percaya diri. Lalu yang ketiga adalah fragmentasi subkultur yang luas. Terlalu banyak nilai-nilai atau kelompok-kelompok dengan nilai-nilai sendiri. Agak sulit untuk menyatukan organisasi, dan organisasi harus bekerja keras untuk menemukan jati dirinya secara spirit kesatuan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah fragmentasi subkultur yang luas. Pergantian pemimpin berkali-kali tanpa visi yang jelas dengan interest masing-masing yang berbeda, seperti downsizing dan restructuring dan juga merger yang prosesnya berlarut-larut, lamban, dan menghancurkan nilai-nilai lama, dan tak ada yang menaruh minat terhadap rekonstruksi nilai-nilai baru. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kevakuman budaya. Tantangan terbesar seorang transformer nilai-nilai adalah mencari cara terbaik untuk menggabung-gabungkan nilai-nilai tersebut. Hal itu butuh kesabaran, ketekunan, kecerdasan, dan tentu saja integritas. Perjalanan mulai dari melihat, percaya, bergerak, dan merumuskan nilai-nilai kolektif adalah proses yang sangat panjang dan meletihkan, penuh dengan detail dan juga tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa kenegarawan yang mampu membangunnya secara utuh. Tetapi sekali diperoleh dan diterima oleh critical mass, organisasi akan memberikan buah-buah yang unggul secara berkelanjutan. Hal ini akan sangat menentukan kinerja organisasi di masa depan, siapapun yang nantinya akan memimpinnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai memotret subkultur. Nah, dalam memotret subkultur diperlukan beberapa alat bantu seperti yang pertama itu bagan organisasi beserta perubahan-perubahannya dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua itu career track dari tokoh-tokoh kunci baik formal maupun informal. Yang ketiga yaitu hubungan kerja serta bisnis organisasi. Yang keempat yaitu forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok. Nah, pemotretan dilakukan dengan beberapa observasi dan flight study, di samping tentu saja survei, wawancara mendalam, dan teknik-teknik riset lainnya. Nah, tujuannya adalah memetakan mereka dan mengambil nilai-nilai yang mereka anut. Terdapat dua jenis subkultur. Yang pertama adalah subkultur yang jelas kediriannya, mereka yang terbentuk sebagai akibat kurangnya perhatian manajemen terhadap nilai-nilai keseluruhan institusi, sementara medan yang mereka hadapi penuh dengan ketidakpastian. Kelompok kedua adalah kelompok subkultur yang kurang menonjol sehingga tidak begitu menampakkan nilai-nilai. Misalnya saja nilai-nilai agresivitas, kompetensif, teamwork, dan persuasion. Justru tidak tampak dalam tim pemasaran suatu perusahaan. Nah, tugas di sini adalah memperoleh dan membentuk nilai-nilai positif pada masing-masing unit menurut cara masing-masing subkultur. Dengan memahami, mengakui, dan menimbulkan nilai-nilai tersebut telah menyentuh unsur yang paling dalam
dari sebuah bongkahan es yang terpendam di lautan. Unsur itu adalah invisible artifact, yaitu nilai-nilai dasar, keyakinan, dan asumsi-asumsi yang dianut oleh subkultur-subkultur. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya baru. Untuk menyatukan nilai-nilai budaya yang dominan dalam masing-masing subkultur atau membuat sebuah pernyataan budaya menjadi kaya nilai dan bermakna, maka harus dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus dialogis. Penyatuan nilai disusun dengan mempresentasikan nilai pada masing-masing subkultur dan subkultur lainnya. Nah, yang kedua yaitu harus partisipasif. Presentasi disajikan oleh pemilik nilai tersebut. Yang ketiga yaitu harus memberikan ruang terhadap buying proses. Proses harus bisa membuat semua pihak merasa memiliki, maka mereka akan memakainya dan menjual pada yang lain. Nah, yang keempat yaitu harus kaya cerita. Supaya bermakna, maka usahakanlah memakai kalimat cerita yang mampu membuat manusia berimajinasi tentang organisasinya. Yang kelima yaitu harus praktis dan mampu dijabarkan ke dalam elemen-elemen budaya. Pernyataan budaya harus dapat diturunkan ke dalam bentuk-bentuk praktis yang menjiwai apa yang tersirat. Yang keenam yaitu harus orisinal dan berbeda. Pernyataan budaya harus berasal dari sebuah proses sejarah asli institusi tersebut. Nah, maka perumusan budaya korporat membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk merumuskan semacam common grounds di antara subkultur dan merajutnya ke dalam ikatan bersama. Proses seperti ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, konsisten, dan jelas sasarannya. Salah satu caranya adalah membangun gugus-gugus tugas, kemudian dipertemukan ke dalam semacam forum bisnis perusahaan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai visioning, yaitu proses menyatukan nilai-nilai budaya korporat. Nah, jadi visioning adalah sebuah proses yang menyatukan mozaik-mozaik nilai dari masing-masing subkultur menjadi sebuah rumusan budaya yang diterima semua pihak. Nah, proses ini dapat disebut juga sebagai pencerahan, di mana tahapan dalam proses visioning yaitu yang pertama, merumuskan nilai-nilai masing-masing subkultur. Nah, pada proses ini sudah dijelaskan di awal, kemudian setelah proses perumusan dilakukan, nilai-nilai yang telah dirumuskan tersebut kemudian diproses pada tahapan berikutnya. Kemudian, membawa nilai-nilai dari subkultur-subkultur tersebut ke dalam sebuah forum untuk merumuskan nilai-nilai bersama, di mana proses ini bertujuan untuk membangun trust di antara blok-blok subkultur yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara diskusi dalam sebuah forum. Kemudian, untuk yang ketiga yaitu memperkaya nilai-nilai dan visi organisasi ke depan dan juga merumuskan ke dalam strategi budaya. Nah, setelah melalui proses kedua, nilai-nilai yang telah ada dan juga disepakati kemudian dikumpulkan untuk menjadikannya sebagai sebuah budaya dalam suatu organisasi. Oke, next. Nah, setelah melalui proses tahap pertama sudah dijelaskan di awal, sedangkan tahap kedua harus dimulai dengan upaya membangun trust di antara blok-blok subkultur yang berbeda-beda. Sejalan dengan itu, dimulai presentasi dan diskusi dalam forum bisnis lintas subkultur yang membahas antara lain yaitu terdapat 12 bahasan, yaitu yang pertama yaitu asal mula munculnya nilai-nilai tersebut pada suatu kelompok, bagaimana sejarahnya, siapa yang memulainya, mengapa masih harus dipertahankan, dan efek positif dan negatifnya itu apa. Nah, kemudian yang kedua yaitu jati diri kelompok, di mana kelompok ini apakah ia masih dibutuhkan, kemudian apa saja karakter yang menyatukannya, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu simbol-simbol kelompok. Nah, kalau diumpamakan manusia seperti apakah personifikasi kelompok ini, kemudian berapa usianya, bagaimana sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang keempat yaitu kisah selama bekerja.
Kemudian juga terdapat ritual yang mewarnai kelompok, kemudian juga bahasa yang digunakan, apakah ada bahasa percakapan yang khas dalam kelompok ini, bagaimana hal ini dijelaskan secara spesifik, dan apa juga latar belakangnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu disiplin. Nah, apa arti disiplin bagi kelompok ini? Kemudian juga apakah mereka menilai telah cukup disiplin dalam bekerja? Seperti apa disiplin sebaiknya ditegakkan dalam kelompok ini? Kemudian untuk selanjutnya yaitu cara kerja, kemudian juga terdapat pandangan terhadap kelompok lain, kemudian terdapat juga pandangan 2 tahun ke depan, dalam tempo 2 tahun ke depan, apa yang diharapkan dari institusi, kemudian juga bagaimana wajah institusi 2 tahun lagi, apakah cukup bisa diandalkan sebagai lembaga yang menyenangkan. Kemudian juga terdapat pandangan 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu kontribusi budaya subkultur, di mana apa saja yang menurut subkultur ini dapat menjadi sumbangan bagi institusi secara kultural. Oke, next slide. Kemudian, tujuan akhir proses visioning tersebut adalah untuk menentukan nilai-nilai, perilaku, kebiasaan-kebiasaan, pandangan-pandangan dari setiap subkultur yang dapat dipakai untuk membentuk kultur baru. Nah, budaya korporat tersebut adalah strategi untuk menjembatani masa depan. Nah, proses ini disebut sebagai proses visioning, yaitu pencerahan. Sebuah tim yang merumuskan budaya korporat dapat segera menganalisis dan juga membentuk semacam draft budaya korporat. Hasilnya adalah memuat rumusan yang pertama, yaitu nilai-nilai utama serta asumsi-asumsi dasar manusia korporat, berisi nilai-nilai utama yang harus menjadi tuntutan bagi setiap manusia yang tergabung di institusi ini, baik sebagai karyawan biasa maupun eksekutif atau pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu asal mula nilai-nilai tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu visible artifact yang masih relevan dan harus dibentuk. Kemudian rekomendasi untuk menyatukan nilai-nilai tersebut, hambatan-hambatannya mungkin muncul, kemudian juga rekomendasi tentang nilai-nilai dan kebiasaan yang harus dibuang, dan yang terakhir yaitu daftar tabu, yaitu hal-hal yang dilarang sebagai karyawan atau pimpinan di korporat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi tadi. Selanjutnya kami akan tayangkan video kasus subkultur yang terjadi di Indonesia. Untuk video silakan diputarkan dulu. 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam bagi dunia olahraga Indonesia. Pertandingan yang dimulai pukul 8 malam di Stadion Kanjuruhan Malang ini berakhir dengan skor 2-3 untuk Persebaya. Supporter Arema yang kecewa kemudian masuk ke tengah lapangan untuk meluapkan emosinya kepada para pemain dan ofisial. Padahal sebelumnya, untuk mengantisipasi kericuhan, fans Persebaya atau dikenal dengan bonek mania tidak diizinkan memasuki Stadion Kanjuruhan. Panitia penyelenggara pun telah meminta kick-off pertandingan dimajukan pukul 15.30 agar menghindari bentrok antara Aremania dan bonek mania. Namun permintaan itu ditolak. Apa daya, usai laga, kerusuhan pun tak dapat terhindarkan. Berdasarkan keterangan dari Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo, tercatat 125 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Verifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DPI dan verifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125 karena ada yang mungkin videonya sudah bisa dibuka. Jadi saya izin menjelaskan sedikit mengenai studi kasus. Jadi kasus terkait dengan nilai subkultur yakni pada tragedi tewasnya 125 supporter dan 180 orang menjalani perawatan serta polisi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur melahirkan pertanyaan besar. Apa sebetulnya yang harus dikembangkan untuk mencegah agar aksi anarkisme supporter tidak terus terulang? Nah, kenapa sebuah pertandingan sepak bola yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas
justru kerap dinodai ulah supporter yang memalukan, bahkan seringkali anarkis. Nah, selama ini upaya penanganan ulah supporter yang cenderung anarkis umumnya lebih banyak dikembangkan dengan menempatkan supporter sebagai bagian dari perilaku kerumunan. Nah, kerusuhan atau riot dianggap sebagai bagian dari tindakan agresif yang dilakukan oleh kerumunan yang destruktif. Supporter yang melakukan tindakan merusak dianggap sebagai bagian dari kerumunan yang lepas kendali, yang dimana dipicu oleh aksi-aksi spontan satu dua orang yang kemudian menstimulasi tindakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dari perspektif sosiologi klasik, dipahami ulah supporter yang lepas kendali adalah konsekuensi dari perilaku kerumunan yang merupakan ledakan spontan dari kelompok yang kecewa. Nah, dalam kerumunan yang terjadi adalah amplifikasi interaksional, yakni suatu proses di mana para anggota saling memberikan rangsangan dan respon satu sama lain sehingga intensitas emosi dan ketanggapan mereka mengalami peningkatan. Nah, memahami ulah supporter sebagai bagian dari ulah kerumunan yang pas kendali tak hanya menyimplikasi akar masalah di balik terjadinya aksi anarkisme supporter, tetapi juga melahirkan pendekatan yang kurang tepat. Nah, memahami ulah supporter sebagai ekspresi subkultur anak muda dan subkultur marginal akan menjadikan pemahaman kita tentang ulah anarkisme supporter menjadi kontekstual dan lengkap. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai studi kasusnya. Next slide. Oke, jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup presentasi kami, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi bahwa subkultur adalah kumpulan nilai yang dianut oleh kelompok minoritas dalam sebuah organisasi dan muncul sebagai tanggapan atas masalah atau pengalaman yang dialami oleh semua orang. Nah, dalam mengubah nilai-nilai suatu organisasi, kelompok subkultur yang berbeda mungkin merespon perubahan dengan cara yang berbeda. Nah, selama proses ini, Anda harus mengidentifikasi subkultur di dalam perusahaan, mengakui perbedaan dan menemukan cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut. Menemukan cara untuk menggabungkan nilai-nilai subkultur ke dalam budaya perusahaan yang kaya dan bermakna dengan melibatkan semua orang yang ada dalam proses. Nah, langkah penting dalam menyatukan nilai-nilai budaya dari berbagai subkultur ke dalam budaya organisasi adalah visioning. Nah, merumuskan nilai-nilai bersama, memahami bagaimana nilai-nilai ini berasal, mengatasi tantangan, dan merancang budaya yang menghubungkan sekarang dengan masa depan. Organisasi adalah sebuah bagian dari proses pencerahan. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam presentasi ada hal yang kurang berkenan. Untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni.